kan 7 tahun berpindah-pindah dari pesantren Tambak Beras, Kedung Maling, Mojokerto, dan Tulung Rejo Pare. Pindah-pindah Gus ya, santri. Pindah-pindah lah, iya. Harus Oh berhijrah. iya Kalau nggak benar-benar. hijrah nanti tersesat di jalan yang benar nanti. Gak seperti saya Gus, pemuda tersesat Gus, di jalan yang benar Gus. Ya, selama beliau kuliah, beliau aktif di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, lembaga penyuluhan dan bantuan hukum Nahdlatul Ulama Jombang, dan pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Jombang. Beliau juga berkegiatan di lembaga swadaya masyarakat seperti CDHR, Link, dan Lakpesdam NU untuk isu HAM, agama dan kelompok minoritas agama dan gender seksualitas. Pada Agustus 2017, ia terpilih mengikuti International Visitor Leadership Program dari pemerintahan Amerika Serikat untuk belajar singkat tentang multikulturalisme dan Washington DC di Los Angeles. Nah, beliau juga pernah menjabat sebagai koordinator jaringan Gus Durian Jawa Timur sampai 2015 dan koordinator jaringan Islam Anti Diskriminasi atau JAD sampai sekarang. Sejak Agustus 2019, beliau terlibat dalam working group PGI, yaitu Protestant Church in Netherlands. Beliau menjadi pengajar mata kuliah religion dan Pancasila di Univ Ciputra Surabaya. Ya. Dan inilah beliau, Gus Aan. Oh, apa kabar? Aduh. Kamu mau nanya soal apa ini? Kita Iya, ngobrol Gus. soal apa ini, Haikal? Uh, Apa yang mengganggu pikiranmu itu? terkait ini, Gus. Jadi di Indonesia ini, Gus, terkait dengan moderasi beragama, Gus. Karena memang kan Iya. moderasi agama lebih tepatnya ke berbagai macam agama-agama gitu Gus, karena memang identik di Indonesia ini kan banyak suku, budaya dan agama, dan Iya. lebih ke Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sampai saat ini banyak Gus keresahan-keresahan di Indonesia sendiri. Contohnya ada, ini langsung aja Gus ya masuk bertanya ya. Iya. Ada salah satu tokoh Gus yang dimana Mhm. tokoh tersebut penggiat aktivis media sosial yang mengatakan tentang toleransi, kita sama-sama beragama, mengeklaim bahwasannya diri dia toleransi. Padahal di statementnya beliau itu mengatakan Islam arogan, menganut dalam membawakan dalam Oh, Abu Janda itu ya. jangan sebut merek Gus. Nggak apa-apa, itu temanku itu. Oh, Kami pernah satu forum ya di ILC oh itu, iya, dan itu kan ya Gus orangnya ya. memang seperti itu Memang ya. begitu Gus. Unik begitu ya. 1001 mungkin Gus ya. Iya, Aduh. mengeklaim dari asli kearifan lokal Gus. Nah, dari pandangan jenengan itu seperti apa Gus tentang arti seperti itu? Karena dengan statement gitu kan sensitif gitu Gus. Apa ini? Arti apa? Islam arogan begitu kah? Ah, Yang dimaksud? Oh, itu. mm, Mungkin yang dimaksud oleh Abu Janda itu bermakna khusus. bermakna khusus. Itu kan iya bermakna khusus. Jadi kalau dimaknai secara letterlek, Ya, Islam itu arogan, kalau itu nggak tahu konteks, maka orang pasti marah. Menganggap kamu, aku, dan seluruh anak-anak semuanya. Wali Songo itu arogan. Ah, Padahal yang sebenarnya, yang aku pahami paham ya. sebenarnya ia sedang, jadi hitopnya Iya. atau yang ia sasar itu adalah sesuatu yang spesifik, yakni kelompok-kelompok Islam. Harusnya memang dia itu kan sebenarnya kan buka kurung kelompok Islam itu arogan Iya. gitu kan. Tapi kelompoknya itu hilang begitu sehingga terbaca Islam itu arogan. Tapi memang begini loh Haikal, sebenarnya negara agama apapun ya itu bisa maju di dalam sebuah peradaban manakala ia tidak anti kritik. Ya. Itu yang pertama ya. Kalau misalkan kampusmu Wali Songo dikritik, kemudian rektornya ngamuk, dekannya ngamuk,
Aku kira itu pasti akan despotik. Dalam arti tidak akan ada perkembangan di situ. Yang anti kritik pasti akan terbelakang. Tetapi yang sanggup menerima kritik itulah yang nanti akan mencecap apa namanya perkembangan-perkembangan yang lebih kuat dan lebih bagus lagi. Yang ingin aku katakan begini, bahwa sebenarnya yang dikritik itu adalah kelompok-kelompok Islam, ya. Islam dan kelompok Islam itu berbeda lah ya. Kelompok-kelompok Islam ya yang memang selama ini mencitrakan Islam itu sebagai sesuatu yang apa ya, yang tidak toleran, yang kurang toleran begitu. Aku bisa ngerti soal itu kalau kamu baca banyak hasil riset ya, risetnya White Foundation, risetnya Setara Institute, kemudian risetnya CRCS Jakarta, CSIS, terus kemudian yang terakhir itu adalah LSI, kemudian yang terakhir lagi itu risetnya Burhanuddin Muhtadi. Di situ kan disebutkan kan, yang terakhir itu yang bikin rame dan bikin banyak orang NU ngamuk itu, bahwa apa namanya pluralisme itu adalah mitos di kalangan orang NU. Wah, itu dia ngamuk sekali. Di situ ada satu data yang menurutku menarik, data survei. Survei itu bertanya seperti ini. Dia bertanya kepada orang Islam, semua orang Islam yang disurvei itu. Apakah bersedia jika di lingkungannya itu dibangun rumah ibadah yang dari agama lain. Ya misalkan tempatmu adalah mayoritas Islam, lalu ada orang Kristen ingin bangun gereja atau rumah ibadah. Nah, jawabannya adalah 52 atau 53% responden mengatakan keberatan, nggak mau. 52% loh. All apa namanya Muslim in Indonesia itu 52% nggak mau. Nah, kemudian ketika data itu dipilah itu sebagai member dari NU, aku juga member dari NU ya, itu malah 54 atau 53%. Jadi 54-53% orang-orang NU itu menurut surveinya si Muhtadi itu keberatan. Nah, dalam konteks ini itu kan menurutku kan orang bisa berdalih bahwa ini adalah keputusanku, tetapi orang juga tidak bisa dilarang untuk mengatakan kamu kayaknya arogan deh, merasa bahwa itu desamu sendiri, orang lain nggak boleh untuk hidup di sana. Persis seperti kejadian yang di Bantul waktu yang dulu itu, ketika ada ada pengontrak rumah, ternyata dia Katolik, ternyata mau diusir. Dalam konteks itu, Haikal, menurutku apa yang disampaikan oleh AJ itu apa namanya? Itu ada benarnya. Kemudian itu belum lagi kalau pertanyaannya adalah apakah setuju kalau presiden, gubernur, bupati atau wali kota itu dijabat oleh kelompok di luar Islam. 53% itu mengatakan nggak setuju. Nah, ini yang menurutku arogan. Jadi kita mesti wise ya, artinya tidak anti kritik seperti itu. Kalau nanti anti kritik nanti cepat mati nanti. Kan stroke, dikritik stroke, kritik kemudian bingung. Iya, darah tinggi. Oke. Nah, Gus, terus kalau misalkan kita mentarik dari judul itu, bagaimana pendapat Gus itu menjelaskan makna dari moderasi beragama sendiri gitu, dan dikaitkan dengan apakah ada kolerasi antara Kebinekaan Tunggal Ika dengan moderasi beragama? Begini, moderasi beragama itu kan produk politik ya. Moderasi beragama kan kemarin-kemarin aja, as political term. Moderasi beragama itu kan kemarin dicetuskan oleh menteri sebelum Gus Yakut itu ya. Gus Yakut itu. Jadi kira-kira yang mereka ingin sampaikan adalah, Bu, kalau beragama atau berislam itu yang moderat gitu kan. Jangan kadrun gitu kan. Jangan jangan lurus-lurus seperti itu. Nah, aku melihat ini tentu saja sesuatu yang positif. Sesuatu yang positif untuk mengingatkan kepada kita bahwa beragama kita, berislam kita,
itu jangan meninggalkan konstitusi. Beragama kita jangan meninggalkan Pancasila. Kalau kita NU, Ya. ojo aswaja tok sing diwaca Ya. iku. Ya, jangan Hanafi, Maliki, Maliki. Syafi'i, kemudian Imam Ghazali. Ojo ikut tok. Nek ikut tok, engko dadi kadrun. Nggak Kayak luas gitu ya, loh. Gus ya. Nggak luas. Ah, Kita harus sadar bahwa doktrin Islam itu adalah al-Islam solihun likulli zaman wa makan. Islam itu adalah selalu up to date dan selalu sesuai dengan zaman dan ruang dan waktu. Untuk bisa sesuai dengan zaman dan ruang dan waktunya, maka ia harus adaptif. Kalau di Indonesia, ya jangan mengesampingkan bahwa kamu ini orang Indonesia yang beragama Islam. Jadi seperti itu. Oke. Bukan orang Indonesia yang hidup misalkan di Arab Saudi, kemudian di Yaman, di yang lain. Sehingga apa? Sehingga di samping aswaja, bagi aku yang NU ya, kalau Muhammadiyah, HTI, atau Al-Wasliyah yang lain, ya terserahlah teologinya mau apa. Tapi bagiku, di mana sebagai orang NU aku didoktrin untuk aswaja, maka aswaja itu tidak bisa meninggalkan asupan-asupan lokal, meninggalkan catatan kaki, yakni Pancasila dan konstitusi. Sekali lagi bahwa moderasi beragama itu adalah kritik atas cara beragama atau cara berislam di Indonesia yang semakin lama ini tidak semakin Pancasilais, tapi semakin lama semakin anti Pancasila. Itu moderasi ya, meskipun aku juga agak keberatan dengan. Maksudku aku juga punya kritik terkait dengan moderasi itu. Ya, Gus. Memang berat sih, Gus ya kalau gini. Apakah? Iya berat lah, biar Dilan aja. Kamu nggak akan kuat lah. Rindu itu, Gus. Oke. Kalau untuk ini, Gus, kan kemarin itu sebelum Menteri Agamanya Gus Yakut dan sebelumnya itu kan bilang harus adanya deradikalisasi untuk biar nggak radikal, menangkal dengan ya. Itu seperti apa, Gus? Pandangan Gus dalam agama-agama gitu? Iya, begini loh. Selama ini aku tidak tahu ya, kamu pernah di pesantren atau tidak, atau kamu menghabiskan waktu ketika sekolah dasar, sanawiyah, atau SMP atau SMA di mana. Aku itu dari mulai PAUD itu sudah PAUD Islam. TK-nya TK Islam, TK Muslimat. MI-nya MI NU. Sanawiyahnya Sanawiyah ditambah beras. SMA-nya SMA Islam. Ini aku katakan begini. Pengajaran agama Islam menyangkut hubungan dengan agama yang lain itu masih problematik. Ya. Misalkan begini, pernahkah kamu diajari agama Islam, misalkan berkaitan dengan bagaimana respon Islam ideal ketika ada orang Kristen mengundangmu untuk perayaan Natal? Selalu kamu dan semua anak Wali Songo, ya, aku yakin ini ya, meskipun kampusmu moderat, tapi aku sekalian challenge saja. Yeah. Apakah di dalam pengajaranmu, di mata kuliahmu menyangkut agama Islam itu, dosenmu pernah ada yang mengatakan bahwa kalau diundang perayaan Natal atau perayaan hari besar agama lain, kamu harusnya datang? Kan sangat jarang. Yeah. Sangat jarang. IAIN loh itu, UIN loh. UIN. Kayak gitu. Nah, ketika itu terus didoktrin seperti itu, maka cara ekspresi berislaman kita itu kemudian menjadi ekspresi beragama yang merasa paling benar, menganggap orang lain itu salah. Inilah yang aku sebut, yang mungkin dimaknai sebagai model beragama yang kurang toleran atau radikal atau seperti apa. Yeah. Nah,
gagasan tentang deradikalisasi itu sebenarnya menyasar pada dua hal menurutku. Pertama adalah menyasar tentang model berislam atau beragama yang kerap menggunakan ekstremisme violent, ngebom, merusak, dan lain sebagainya. Atau yang kedua, deradikalisasi itu mungkin dimaknai sebagai kritik kepada cara berislam kita agar supaya lebih lembut, lebih lebih rahmatan lil alamin, atau lebih gusdur lah. Kalau bingung-bingung itu ya lebih gusdur gitu ya. Lebih gusdur. Gusdur itu kan beda dengan Islamnya Pak Amin Rais, misalkan kan seperti itu. Nah, kalau gusdur itu kan lebih adaptif ya, lebih adaptif ke gereja, mengucapkan selamat Natal, membela yang lain. Di saat teman-teman Islam yang lain memilih untuk tidak aware menyangkut soal itu. Deradikalisasi dalam konteks yang tadi kamu tanyakan menurutku adalah kritik supaya kita move on dalam berislam, kayak gitu. Jadi deradikalisasi itu kalau aku maknai adalah jika kita sebagai orang Islam belum pernah mengunjungi gereja, maka deradikalisasi itu adalah dorongan supaya kita mainnya lebih jauh gitu loh. Ngopinya lebih lama. Kayak gitu. Supaya pikiran kita terbuka, nggak kayak kakak dalam tempurung. Iyalah. Berarti Gus, kalau deradikalisasi yang tadi Gus tadi sebutkan di awal itu memang ada dua ya Gus ya, negatif dan positifnya, tergantung kita memaknai yang tertuju itu. Yang tadi bilang Gus, yang kedua itu kritik agama yang lebih ke rahmatan lil alamin ya. Iya, lebih ke rahmatan lil alamin gitu loh. Kan kalau kita radikal itu kan kayak nggak pede dengan Islam kita gitu loh. Dikit-dikit marah, dikit-dikit merasa terusik. Itu kan beragama yang nggak pede kan. Iya. Sentimen banget. Gitu. Hypersensitif ya. Hypersensitif. Dikritik Abu Janda kemudian ngamuk. Menurutku yang ngamuan itu beragamanya itu masih beragama yang nggak tahu, was-was kali ya. Apa lebih ke skeptis kali, skeptis gitu. Parnoan lah itu. Kayak gitu. Jadi menurutku nggak usah marah, kita ini mayoritas. Kalau mayoritas itu kan harus bersikap yang behave ya. Mayoritas itu kita harus percaya diri dengan agama kita. Artinya kalau dikritik jangan marah. Orang itu kalau marah ketika dikritik, itu kan berarti tanda ia nggak percaya diri toh. Nah gitu loh, misalkan aku kritik kamu kan ini kan nggak seberapa ganteng. Tapi aku kritik, kamu ini ganteng, lalu marah. Kata siapa aku ganteng? Loh, berarti kan kamu nggak pede. Membela diri. Iya Gus, gitu. Aduh. Sampai emang sempet sih Gus viral yang dulu-dulu itu tentang arti kata radikal dan fundamentalisme gitu loh Gus. Ada juga yang bilang tentang kita tuh boleh dalam berpikir radikal. Dalam arti kan radikal ditarik dari kata itu kan radiksi, itu mendalam. Tapi iya gitu. Nah, kalau fundamentalis itu kan lebih mendasar Gus. Nah, kalau kita berpikir ataupun melihat di umum masyarakat ini kan sebuah tindakan yang beradikal, yang bahaya gitu Gus. Nah itu gimana Gus? Begini, radikal atau fundamental menurutku itu adalah model bersikap yang sangat substantif. Ya, jadi kamu ini kalau misalkan anak Wali Songo, marilah berwali songo, beruin wali songo secara radikal. Jadi mulai baju, mulai celana, mulai celana dalam, mulai kopiah, semuanya ada stempelnya IAIN Wali Songo, UIN Wali Songo. Kamu ingin berwali songo secara kafah. Apa saja seperti itu. Nah, yang menarik begini. Kalau saya memahami, misalkan Pak Abu Bakar Ba'asyir sama Gus Dur, itu kan sama-sama Islamnya, tapi dari dua kutub yang berbeda. Aku merasa bahwa dua orang ini at the same time they both radikal Islam. Mereka memaknai Islam secara radikal. Tetapi ujungnya berbeda.
Pak Abu Bakar Ba'asyir dengan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir itu dengan gayanya yang seperti itu, merasa dirinya merepresentasi model Islam yang genuine, yang kita tahu seperti apa. Di satu sisi Gus Dur itu juga oleh banyak kalangan dianggap inilah model Islam yang berislam yang benar ini. Benar itu kan radikal. Bayangkan, dua orang ini menurutku sama-sama radikalnya. Artinya, radikal dan fundamental, basically, they are a neutral term. Mereka adalah term yang netral awalnya. Term yang netral. Cuman ya itu tadi, ujungnya bisa berbeda. Yang ingin aku katakan adalah, ada sesuatu yang mungkin kita harus pegang secara kokoh, dan ada yang harus kita kalau di Gus Durian itu didoktrin, aku ya biasanya mendoktrin diriku seperti ini. Saya ini kenceng, nggak bisa dibelokkan, menyangkut hal-hal yang prinsip. Tetapi menyangkut strategi, kita harus lentur, gitu. Jadi lentur dalam berstrategi, tetapi kencang di dalam prinsip. Nah, tinggal prinsipnya ini apa? Kalau di Gus Durian kan prinsipnya kan 9 nilai utama Gus Dur. Tauhid, kemudian persaudaraan, keadilan, kemudian dan yang lain. Nah, bagiku balik lagi menyangkut soal radikal itu. Jadi di Indonesia Gus Dur bisa dianggap sebagai Islam radikal, berislam secara benar-benar. Pak Ustadz Abu Bakar Ba'asyir itu juga bisa dianggap sebagai model berislam yang substantif. Nah, tinggal mana yang benar, gampang saja. Mana yang untuk ngecek mana yang benar itu adalah cek mana yang paling bisa memberikan dampak positif terhadap kebinekaan. Bagiku itu yang aku turut. Kalau ternyata radikal berislam ternyata malah menyengsarakan banyak orang, ngebomin gereja, kemudian bunuhin orang Kristen, nah untuk apa gitu kan? Itu malah memalukan Islam sendiri. Iya. Itu lebih tepatnya kalau lebih Gus, yang seperti itu radikal itu emang sebenarnya harus ini ya. Kalau saya pernah baca riset itu, dia itu lebih ke lone wolf. Maksudnya itu lebih ke pemahaman-pemahaman yang di situ tuh memang di brainwash dalam sebuah ideologinya, Gus. Apakah iya, Gus, kayak gitu, Gus? Seseorang iya, jadi kan begini toh. Kalau aku pengen mendoktrin seseorang supaya ia 100% obey all the order of mine, itu adalah yang pertama adalah aku harus memisahkan orang ini dari kerumunan orang banyak. Supaya apa? Supaya dia tidak mendapatkan informasi-informasi. Halo Didi, apa kabar? Ada teman. Dia tidak mendapatkan informasi-informasi yang mengganggu informasi yang aku berikan. Seperti itu. Misalkan begini, ketika menyiapkan pengantin bom misalkan. Kasus yang aku concern di tahun 2018 soal bom Surabaya seperti itu. Satu keluarga itu mengisolasi diri, lone wolf. Ia hanya memproteksi dirinya sendiri saja. Nggak bertetangga dan lain sebagainya. Anaknya juga nggak disekolahkan. Nah, menurutku mengisolasi diri inilah yang oleh kelompok Islam yang suka nebar teror, misalkan Amrozi dan lain sebagainya, itu dijadikan senjata. Ia memandang bahwa dunia di luar itu adalah dunia yang kafir, dunia yang penuh dengan kemaksiatan dan lain sebagainya. Dan mereka ini, orang-orang yang lone wolf ini, itu berusaha untuk mengubah dunia itu dengan cara apa saja, termasuk melakukan destruksi. Itu model lone wolf yang ada di para bomber. Aku ingin menarik ini dalam dataran yang lebih tinggi, yang lebih luas, yang lebih sosiologis. Bahwa ketika orang Islam itu tidak mau bergaul dengan orang yang berbeda agama, ada orang dari etnis tertentu nggak mau bergaul dengan etnis yang lain, pada dasarnya ia adalah lone wolf.
Misalkan kamu ya, Ya, Gus. aku nggak tahu temanmu itu yang KKN angkatan 75 itu. Ya. Kalau banyak dari mereka itu ternyata tidak memiliki teman selain orang Islam, maka mereka adalah lone wolf. Oh, Ya iya, oke. lone wolf. Nongkrongnya cuma dengan anak Wali Songo saja, atau nongkrongnya paling banter dengan anak-anak Islam saja. Mereka adalah lone wolf. Dan itu sangat tidak sehat bagi model berislam. Mereka akan gampang untuk itu tadi dipicu dan kemudian digasak sentimennya. Itu sebabnya, untung kamu nanya ini ya, itu sebabnya gerakan moderasi beragama itu harusnya mendorong para lone wolf ini, serigala-serigala yang kesepian ini, termasuk kamu ketika kamu nggak pernah ke gereja, supaya mau nongkrong dengan yang lain. Jangan sampai misalkan orang NU hanya taunya orang NU saja. Yang pakai jilbab, nongkrongnya sama yang pakai jilbab. Anak IAIN, nongkrongnya dengan anak IAIN. Itu lone wolf. Yang ingin aku katakan, semakin kita bercampur aduk, semakin kita banyak teman, itu sebenarnya semakin kita ini akan bisa menjaga kewarasan kita dalam beragama. Menurutku sih itu. Sehingga kita pun juga ini Gus ya, nggak terpatok hanya satu sudut aja. Kalau lone wolf itu ya. Iya, masa orang-orang Islam taunya hanya yang benar, hanya Islam. Itu kan ya nggak pas ya. Misalkan begini, untuk sampai ke Semarang dari Jombang, Wali Songo itu di Semarang ya? Di Semarang. Ya. Iya. Dari Jombang untuk sampai ke Semarang, itu yang tahu apa namanya, aku hanya tahu misalkan, kalau aku ini lone wolf, maka aku dididik bahwa untuk mencapai Semarang dari Jombang, itu hanya menggunakan kereta api saja. Aku didoktrin seperti itu. Aku tidak dikasih tahu bahwa bisa jadi aku dari Jombang ke Semarang bisa lewat tol, ya, bisa naik pesawat, bisa naik bus sumber kencono, atau bisa jalan kaki, atau bisa naik sepeda pancal. Nah, karena sehingga apa? Sehingga ketika kita tahu banyak alternatif, kita tidak saling menyalahkan, kita tidak mudah menyalahkan. Kalau kita seringkali taunya cuma satu saja, maka kita akan mudah menyalahkan dan pada titik tertentu akan menjadi pribadi yang intoleran. Dan menurutku ya itu tadi, nggak moderat sekali. Oke. Terima kasih Gus. Ini menarik juga sih. Itu memang juga ini ya Gus ya, terkait lone wolf itu kalau kita ditarik dari sejarahnya itu kan memang ya dipicu oleh politik ya Gus sebenarnya. Tapi untuk di saat ini terkait dengan apa ya ibarat teroris itu kan emang diidentifikasi sama lone wolf itu dengan brainwash dari sebuah ideologi, tapi memang terkait dengan lone wolf ini kan ada yang saya riset itu ada 3 indikasi, yaitu operasinya individual, terus yang kedua itu tidak ada terkait dengan sebuah organisasi teroris atau jaringan tertentu, terus yang terakhir operasinya langsung tanpa atasan atau komando langsung. Nah ini saya pernah baca seperti ini lone wolf-nya, tapi bisa ya. Tapi memang hal ini Gus, tapi memang ada sih kalau yang saya dari sudut pandang saya, memang ada Gus yang ibarat kata petingginya lah untuk ya lebih ke brainwash kepada pasti itu. Menurutku pasti. Aku tidak tahu temuanmu barangkali itu menarik ya. Temuanmu itu mungkin benar. Tetapi ada juga temuan yang lain bahwa para bomber ya, para teroris yang suka ngebom dan suka bikin kacau negara itu juga tidak bekerja sendirian. Mereka lone wolf, mereka itu bukan sepenuhnya terisolasi dari dunia umum. Mereka hanya
memperbolehkan orang-orang yang dikehendaki saja yang bisa berhubungan dengan mereka. Hmm. Termasuk Oke. yang doktrin, yang mensuplai barang, dan yang lain sebagainya. Aku tidak tahu ya, mungkin teman-teman BNPT bisa nanti share. Loh, ini kayak di sebelahku ada orang BNPT. Jadi misalkan kalau di riset ya, kalau di riset praktek kekerasan ya, praktek violent extremism, misalkan bom terorisme lah, dari mulai tahun 2000 sampai 2021 itu misalkan ada berapa? Ada 200 misalkan ya. Coba itu dicek, mana yang memang benar-benar bekerja sendiri, artinya kalau aku bombernya ya, Ya, aku itu nggak ada kaitannya dengan Al-Qaeda, nggak ada kaitannya ya. dengan apa namanya Manapun organisasi-organisasi lah yang ya. dilarang dan lain sebagainya, itu berapa persen? Yang berafiliasi itu berapa persen? Nah, ini yang menurutku menarik. Aku yakin bahwa lebih banyak yang memiliki relasi-relasi dengan grup-grup yang sejenis ya, grup-grup yang punya ideologi yang seperti itu. Sehingga apa? Sehingga sebenarnya mereka tidaklah benar-benar lone wolf dalam arti tidak mendapat support dari dari organisasi atau Ya, dari kontributor yang lain kayak iya sih. gitu. Oke. Terus Gus ini mau nanya lagi Gus. Ini yang Apa? lagi aktualnya nih. Kan kemarin bulan kemarin atau ya lagi boomingnya terkait dengan siswi ya, mungkin Gus juga tahu beritanya yang siswi Oh, ya. yang ini ya, yang dipaksa itu ya. Ya sampai akhirnya ini Gus awal bulan bulan ini sampai SKB surat keputusan bersama 3 menteri itu berisi larangan memaksa dan mewajibkan seragam agama tertentu di sekolah negeri. Nah, gimana Gus Bagus pandangan itu. Gus? Pandangan Gus gimana? Bagus Bagus. itu. Itu bagus. Itu bagus. Uh, Meskipun banyak yang ngamuk ya. ya, Aku tidak tahu Pak Kiai Khalil Nafis juga ngamuk. Terus Aisyah Muhammadiyah juga ya, quote unquote resisten. Seperti itu. Yang apa namanya kira-kira kan keberatan dengan SKB. Yang ingin aku SKB. katakan begini, peristiwa di Padang itu adalah peristiwa yang sangat memalukan. Hmm, Sangat memalukan. Itu bentuk beragama yang tidak percaya diri. iya. Ya, saya ulangi lagi. Kalau ada orang, ada sekolah negeri memaksa anak perempuan siswi yang non Ya, Islam non. itu berjilbab atas dasar apapun lah. Itu sebenarnya menurutku itu adalah bentuk ketidakpercayaan diri Ya, dengan cara beragama yang ia anut. Kalau orang itu percaya diri dengan agama yang ia anut, ia pasti akan rahmatan lil alamin. ya. Rahmatan lil alamin tidak memaksakan kehendak. Jadi ini kritikku saja pada teman-teman yang ada di sana. Ada sekitar 30-an sekolah negeri yang ada di Padang. Aku tidak tahu apakah Mas Nadim sama Gus Yakut sama Pak Tito Tito. itu sudah ngecek, itu kan SMKN Negeri 2 aja, satu toh. Ya, Masih ada 29 lagi sekolah negeri yang ada di sana. Harus dicek itu. ya. Jangan-jangan itu apa namanya anak-anak Kristen yang siswi Kristen itu juga diperlakukan yang sama. Artinya dipaksa untuk mengenakan sesuatu yang memang tidak ia kehendaki. Bagiku SKB 3 menteri ini adalah langkah yang sangat luar biasa untuk untuk menegakkan konstitusi dan karena selama ini banyak sekolah-sekolah negeri terutama di wilayah yang mayoritas Islam itu juga menerapkan praktek intoleransi seperti itu. Tidak hanya praktek intoleransi terhadap kok kresek-kresek. Oke. Iya, berarti kita bisa dilanjut. Tidak hanya Masih. Bentar, Gus. Maaf ya, headsetnya Gus. kenapa kamu tutup? Ini lo Gus. Udah, Gus. Sudah.
Ya, aku ingin mengatakan banyak sekolah negeri yang banyak di Jawa juga menurutku tidak sedikit yang memaksakan kehendak kepada siswi atau siswanya menyangkut model berbusana itu sendiri. Misalkan apa? Ini juga tidak hanya kalau non-muslim, siswi non-muslim sudah clear ya. Siswi non-muslim itu sudah clear bahwa mereka tidak bisa dipaksa untuk mengenakan atau tidak mengenakan apa namanya. Nah, yang menarik juga melarang sekolah negeri untuk juga secara implisit dan juga secara implisit itu juga melarang membuka ruang bagi anak-anak Islam, siswi Islam itu juga untuk tidak mengenakan jilbab. Dan menurutku itu progresif. Ini barangkali yang sekali lagi yang marah itu menurutku kayaknya nggak terlalu percaya diri dengan model keislamannya begitu kan, selalu memaksakan kehendak. Nah, SKB 3 Menteri ini juga memberikan ruang bahwa sebenarnya berjilbab atau tidak berjilbab itu sepenuhnya adalah kesadaran pribadi, opsional. Ya, opsional dan jangan dipahami sebagai upaya untuk merongrong Islam. Justru yang memaksakan kehendak itulah yang merongrong Islam. Mencitrakan Islam sebagai agama yang tidak percaya diri, baru percaya diri kalau memaksakan gitu. Nah, aku pikir SKB 3 Menteri itu juga harus di-extend lah ke wilayah kampus-kampus. Di wilayah kampus-kampus, termasuk kampus Islam. Kamu itu UIN atau IAIN? Masih IAIN, Wali Songo. UIN. Apa? Udah. Oh, UIN. Ya, termasuk di UIN. Di UIN itu juga begitu. Jangan memaksa mahasiswinya untuk berjilbab. Artinya, berilah kemerdekaan kepada mahasiswi yang Islam, yang memilih untuk tidak berjilbab, mereka juga harus diberikan ruang. Jangan semuanya atas dasar Islam kemudian dipaksa untuk mengenakan sesuatu. Karena bagaimanapun Islam itu sendiri itu diverse kok. Artinya jilbab atau tidak berjilbab bagi orang Islam itu masih di dalam perdebatan. Kalau mau berjilbab ini ada dasarnya, kalau tidak mau berjilbab ini dasarnya, dan tetap Islam. Jangan kemudian diarahkan bahwa kalau yang berjilbab, kalau Islam harus berjilbab, kalau tidak Islam nggak berjilbab. Berarti kalau ada orang Islam yang tidak berjilbab berarti diragukan keislamannya. Itu menurutku pembulian. Nah, aku kira SKB 3 Menteri adalah, aku acungi jempol kepada trio ini ya, trio Nadiem, trio Pak Nadiem, Pak Tito, dan Gus Yakut ini yang benar-benar ini. Dan aku malah usul ini, ya, itu ada monitoring ya. Itu kan begini toh, kalau ada sekolah negeri yang banggel gitu, yang bangkang, kan bosnya mau dicabut nih. Oh, adikku lagi online. Halo adikku. Kalau ada sekolahan yang resisten, bosnya dicabut aja. Bantuan operasional dicabut dan diumumkan ke publik. Ya, diumumkan ke publik dan kepala sekolahnya harus harus ikut diklat lagi, ikut diklat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 100 jam. Kayak gitu, dan disuruh baca istighfar itu yang banyak itu. Gumoh, Gus. Iya. Tapi Gus saya baca ada beberapa tuntunan yang 8 kalau salah isinya itu yang terakhir memang Aceh sendiri itu tergantung dari perdanya Aceh gitu Gus. Tergantung dari pihak sana, ada ya daerah Aceh gitu. Ada di dalam itunya. Oh iya, Aceh enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa Aceh. Aceh itu they a special region, and special region need special treatment. Nggak apa-apa untuk Aceh, nggak masalah. Untuk sementara nggak ada masalah ya, kayak gitu. Okay. Yang aku khawatirkan kan kalau semua
banyak kabupaten kota yang kemudian berlomba-lomba untuk ngomong saya pengen seperti Aceh, saya pengen seperti Aceh. Nanti Muncul. rumit ini. Ini udah berapa jam kita? Hati-hati loh. Kalau nanti kita lupa mengakhirinya, nanti nggak bisa ke-save gitu ya, betul ya? Sepertinya. Ini udah berapa menit? 43 menit Gus baru. Oh ya, aku pengen ini bisa didokumentasikan di IGTV kalian dan aku bisa Ya, oke. apa ini rekamannya. Ya. Kayak gitu. Terus boleh nanya lagi Gus? Ini Boleh. keresahan di antara pemuda tersesat percaya Gus. Kan sekarang banyak nih ya juga pemuda tersesat. Oke Gus, ini kan memang banyak Gus terkait apa namanya hal ini, seperti halnya banyak banget apa namanya agama itu sebagai dogma Gus gitu, maka sulit untuk dikotak-katikan Gus. Itu gimana Gus menurut Gus? Ya itu kan katanya orang loh. Katanya orang. Katanya orang kayak gitu. Yang tidak bisa diotak-atik itu adalah menurutku yang tidak bisa diotak-atik itu adalah doktrin-doktrin yang bersifat universal. Itu yang jumlahnya sedikit, itu nggak bisa diotak-atik. Misal ya. Aku penganut model Islamic Law-nya Profesor Hasyim Kamali gitu. Profesor Hasyim Kamali itu pernah ngomong di satu bukunya. Aku lupa judulnya apa, Islamic Law in Theory atau apa. Dia mengatakan seperti ini. Kalau Al-Quran itu sebenarnya ada sekitar 5 prinsip di dalam Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu mau diperas, maka prinsipnya ini ada 5. Okay. Ya. Ini yang aku anggap sebagai doktrin yang tidak boleh kalah dengan pendapat-pendapat. 5 itu apa? Yang pertama adalah asas atau prinsip menyangkut soal ketauhidan, monoteism. Bahwa kita bertuhan satu, itu satu. Yang kedua, asas yang kedua adalah al-adalah, keadilan. Ya, keadilan bagi semua manusia. Bukan keadilan hanya untuk orang Islam saja. Al-adalah. Yang kedua, Al-Quran itu dimaknai atau memuat prinsip menyangkut al-karomah. Al-karomah itu adalah protecting human dignity. Okay. Jadi memprotek, melindungi harga diri, harkat dan martabat manusia. Jadi kalau kamu memperlakukan orang lain itu secara nista dan secara hina, maka kamu itu bertentangan dengan Al-Quran. Yeah. Misalkan kalau kamu tiba-tiba ikut bakar gereja, ikut bunuhin orang Ahmadiyah, atau ikut membuli orang Syiah, then kamu tidak protecting human dignity. Itu bertentangan dengan Al-Quran. Yang nomor 3, itu adalah prinsip al-ihsan. Al-ihsan itu adalah memperlakukan orang lain secara lebih baik. Artinya apa? Kalau aku memukulmu, tapi kamu tidak memukulku balik, malah membelikanku motor, malah mengajakku makan, malah terus mengasihiku, that is ihsan. Okay. Treat other people better. Itu yang keempat. Yang kelima, prinsip di dalam Al-Quran menurut Profesor Hasyim Kamali itu adalah prinsip menyangkut soal mawaddah warohmah atau love and compassion. Ini nggak kawin ya. Biasanya kan mawaddah warohmah itu kan untuk urusan kawin saja loh. Semoga samawa ya, sakinah mawaddah. Tidak. Menurut Profesor Hasyim Kamali, justru prinsip mawaddah warohmah, love and compassion itu harus terus tercermin di dalam sikap dan juga tindak tanduk siapapun yang mempercayai Al-Quran itu sebagai kitab sucinya. Ini doktrin. Ini dogma. Dogma itu bukan seperti ini. Dogma itu bukan perempuan tidak boleh, perempuan Islam tidak boleh tidak pakai jilbab. Menurutku itu bukan dogma. Kalau undang-undang itu Pancasila dan undang-undang Pancasilanya itu kan Al-Quran, kira-kira kan gitu. Pancasila itu kan kira-kira kan kalau di dalam ini ya memudahkan saja.
Ya, Al-Quran itu kira-kira kalau di dalam struktur hukum di dalam Islam itu ya Al-Quran itu kira-kira yang mirip seperti Pancasila. Ia menjadi sumber dari segala sumber hukum. Perda, kepres, dan lain sebagainya. Nah, ketika ada orang yang ngomong orang Islam perempuan harus wajib berjilbab, itu sebenarnya itu bukan Pancasilanya, itu pendapat, itu perda barangkali. Bisakah perda kemudian melampaui Pancasila? Ini yang menurutku penting, ya. Jadi bagiku dogma itu netral. That is a neutral term, netral. Tinggal doktrinnya apa? Kalau aku sih doktrinnya ya ini tadi. Kalau kamu ngaku Islam tapi kelakuanmu ternyata bertubrukan dengan the 5 pillars of Quranic substance, maka menurutku ya harus belajar lagi lah. Kayak gitu. Jadi nggak apa-apa didoktrin dan didogma dan diberikan dogma. Yang penting doktrin dan dogmanya itu harus clear. Kalau di Gus Durian misalkan, ya doktrinnya ya 9 nilai itu. Seorang Gus Durian harus memegang prinsip kemanusiaan, harus memegang prinsip keadilan, harus melakukan pembebasan, harus sederhana, harus bersifat kesatria, harus menerapkan persaudaraan, kayak gitu-gitu. Sehingga apa? Ngeceknya gampang. Kalau ada anak Gus Durian ternyata setengah intoleran gitu, ya dia pasti mencelakai mengkhianati salah satu dari 9 nilai itu. Nah, gitu sih. Ini mungkin dari ini Gus yang peserta les ada yang mau bertanya kali? Oh, ada tanya yang mau bertanya. Mungkin. Silakan teman-teman. Rambutku bagus ya. Keren Gus. Saya pengen lurus. Iyalah, masa ada dosen yang kayak aku. Ya. Jadi Gus ada yang mau bertanya nih Gus. Jadi apa? Dari saudara Mika Iladi, beliau bertanya, kami Kristen, maaf di tempat kami diajarkan melalui katekisasi sebelum menerima sakramen baptis. Ada tambahan pelajaran yang salah santun. Apa? Salah santun? Iya. Salam santun mungkin. Salah santun, sopan santun maksudnya? Ya, mungkin salam santun mungkin. Oh, salam santun. Ya, terus ini anak Katolik. Ini anak Katolik ini. Ya, mungkin Gus bisa menjelaskan apa? Ya, salah satunya menerima agama atau kepercayaan lain hidup berdampingan di bumi ini. Apakah juga bagus itu khusus bagi saudara muslim menerima pengajaran tentang perbedaan agama atau keyakinan dan menerima penerimaan hak? Ya. Gimana? Siapa namanya ini? Mikailadi. Mikail ya. Aku tidak tahu ya. Aku tidak tahu secara umum, tetapi aku akan menjawab dari pengalamanku sendiri. Di dalam ketika tapi ini bukan berarti secara general ya. Secara general ini dari apa yang pernah aku alami. Setauku aku tidak pernah ingat diajari bahwa ada kebenaran lain di luar Islam. Itu sebabnya, jadi yang diomongkan itu adalah ya agamaku aja. Ya. Agamaku, ya Islam itu saja. Itu sebabnya perbincangan. Jadi ketika ada pendidikan agama Islam, membincang agama lain itu sangat jarang. Ya, sangat jarang. Apalagi membincang agama lain di dalam semangat persaudaraan. Misalkan begini, aku tidak pernah dididik, aku nggak tahu Haikal, kamu sekolah di mana, tapi kalau kamu punya pengalaman yang berbeda denganku, you have to say that with different opinion. Aku tidak pernah dididik atau guruku ngomong seperti ini. Kita ini berislam, tapi kita juga punya teman-teman saudara kita yang Kristen, Katolik, dan mereka juga harus kita hormati. Dan juga kalau hari raya Natal kita harus ke sana, mereka juga harus ke sini. Aku tidak ingat pernah didoktrin kayak gitu. Yang ada adalah mengunggulkan agama sendiri
mengunggulkan agama sendiri, seraya sesekali menjadikan agama lain sebagai contoh agama yang jelek. Aku harus ngomong jujur ya ini ya, aku harus ngomong jujur. Aku mendapat banyak sekali laporan, terutama dari teman-teman Kristen yang sekolah di sekolah negeri. Ya, sekolah negeri ketika pelajaran agama Islam waktu itu apa namanya? Itu kemudian guru agamanya mungkin agak intoleran ya. Kemudian ketika ngomong soal agama Islam itu juga menjadikan agama Kristen itu sebagai contoh yang jelek gitu. Nah, menurutku aku ingin mengatakan bahwa we have our own problem. Itu sebabnya moderasi beragama apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan lain sebagainya perlu memberikan asupan. Aku membayangkan kayak gini, Haikal. Pelajaran agama itu diajarkan secara menyeluruh. Jadi kalau kamu belajar Islam, maka kamu juga ada pelajaran tentang agama yang lain supaya kenal. Kalau kenal itu tidak akan mudah untuk diprovokasi. Tapi kalau nggak kenal ya akan mudah diprovokasi. Jadi sudah saatnya seperti yang disampaikan oleh Mikael tadi bahwa pengajaran Islam itu juga harus berubah, pendidikan agama Islam. Jangan sampai mengajarkan sesuatu yang salah terkait dengan agama yang lain. Aku justru sepakat kalau agama lain itu juga diajarkan di dalam agama Islam untuk dengan semangat Pancasila. Supaya teman-teman yang di Islam itu juga tahu. Bahkan aku malah pernah mikir, harusnya itu di sekolah dasar itu pada waktu pelajaran agama atau PPKM begitu, itu anak-anak itu diajak melakukan kunjungan ke rumah-rumah ibadah gitu kan, ke masjid, ke kelenteng, ke gereja, ke vihara, ke apa namanya tempat pemujaan. Menurutku itu keren itu nanti gitu. Ini udah mau habis kali juga. Satu menit Gitu. lagi. Ya. Oh, oke, diputusin aja supaya nanti nggak tadi. Apa ya mungkin apa lanjut lagi atau? Jangan, nanti terputus. Oke. Oke, diakhiri aja nanti kita Oke. Closing karena udah statement 1 jam. aja Gus. Iya, ya. Dari Aku mengapresiasi kinerja 3 kementerian menyangkut soal moderasi terkait dengan soal jilbab. Menurutku hal itu yang sangat positif ya, dan aku berharap teman-teman Wali Songo, ya UIN Wali Songo juga menjadi garda depan menyangkut dengan moderasi atau berislam secara progresif ya, terutama untuk memperkuat kebangsaan dan kebinekaan. Aku pikir itu ya Haikal, thank you ya. terima kasih Gus. Ya, Menarik banget jangan tuh. lupa di save ya. Oke. Jangan lupa di save ya. Terima kasih Gus. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Jangan lupa di save. Thank you. Sehat selalu Gus. Yo. Terima kasih buat saudara dan teman-teman yang sudah join. Semoga kita tetap sehat selalu dan selalu bersyukur dan jangan lupa untuk bahagia. Terima kasih.